Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rahmani dengan NIM 1321056. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar ontologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari ontologi. Nah, menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang mana terdiri dari dua kata, on atau ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi berarti ilmu yang mempelajari tentang yang ada. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang membahas tentang jasmani maupun rohani. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan beberapa tokoh mengenai ontologi ini. Nah, ada beberapa tokoh Yunani yang memiliki pandangan terhadap ontologi ini. Di antaranya ada Aristoteles, Plato, dan Thales. Thales melalui perenungannya terhadap air yang ada di mana-mana, dan dia menarik kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Nah, ada juga beberapa pengertian ontologi menurut beberapa tokoh-tokoh filsafat. Di antaranya, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin tahu. Atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik dari ontologi. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh ontologi ini. Yang pertama, ontologi adalah kajian yang membahas tentang yang ada dan berada, dan tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, menurut bentuknya yang paling abstrak. Karakteristik dari ontologi yang kedua adalah, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Karakteristik dari ontologi yang ketiga yaitu, ontologi adalah salah satu cabang dari filsafat ilmu yang mencoba melukiskan mengenai yang ada. Nah, yaitu yang satu, yang abadi, yang sempurna, dan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Karakteristik dari ontologi yang terakhir yaitu, ontologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang apakah status realitas tersebut nyata atau semu atau benar adanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aliran-aliran dari ontologi ini. Ada beberapa aliran yang membahas mengenai ontologi ini. Yang pertama, aliran monoisme, di mana aliran ini menganggap bahwa hakikat itu berasal dari kenyataan yang satu saja, dan tidak akan mungkin terjadi dua ataupun tiga kenyataan. Aliran yang kedua dari ontologi ini adalah aliran dualisme. Nah, aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua hakikat sebagai sumbernya, yaitu sumber materi dan sumber rohani. Nah, ada juga sumber roh dan benda, yang dimana sumber roh dan benda ini memiliki hakikat masing-masing, yaitu sama-sama asal dan abadi. Aliran yang ketiga yaitu aliran pluralisme, yang dimana aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan, dan aliran ini bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Aliran yang keempat yaitu aliran naturalisme. Aliran ini menolak yang ada, yang supranatural, menolak yang mental, dan menolak yang universal platonik.
Menurut William R. Danis, seseorang penganut paham naturalisme dewasa ini mengatakan naturalisme modern ketika berpendirian bahwa apa yang dinamakan kenyataan pasti bersifat kealaman dan bahwa kategori pokok untuk memberikan keterangan mengenai kenyataan ialah kejadian. Aliran yang kelima yaitu aliran materialisme. Menurut aliran ini, yang terdalam adalah materi. Kaum materialisme pada masa lampau memandang alam semesta tersusun dari zat-zat renik yang terdalam tersebut dan memandang alam semesta dapat diterangkan berdasarkan hukum-hukum dinamika. Aliran yang berikutnya yaitu aliran idealisme, yang dimana aliran ini berpandangan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menempati ruang. Berikutnya, aliran agnostisisme. Aliran ini adalah satu pandangan filosofis bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, kebenaran Tuhan, dewa, dan lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Berikutnya, aliran hylomorfisme, yaitu aliran ini diketengahkan pertama kali oleh Aristoteles dalam bukunya De Anima. Nah, dalam aliran ini, dalam tafsiran-tafsiran para ahli, selanjutnya dipahami sebagai upaya mencari alternatif bukan dualisme, tetapi menampilkan aspek materialisme dari mental. Aliran yang terakhir yang membahas mengenai ontologi ini yaitu aliran nihilisme, yang dimana aliran ini berasal dari bahasa Latin yaitu nihil atau nothing, yang artinya tidak ada. Dan aliran ini berasal dari sebuah doktrin yang tidak mengakui validasi alternatif yang positif. Doktrin tentang nihilisme ini telah ada sejak zaman Yunani kuno oleh Gorgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai ontologi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.